Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum menonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Mini menit bermain, apa langkah Milan untuk Francesco Camarda? Francesco Camarda, salah satu striker muda paling menjanjikan di Akademi AC Milan, baru saja menginjak usia 17 tahun. Namun perjalanan karirnya musim ini menghadapi tantangan besar yang membuat manajemen klub harus mengambil keputusan penting terkait masa depannya. Seperti yang dilaporkan calciomercato.com, musim ini menjadi periode yang kurang ideal bagi Camarda. Terlebih ia harus berpindah-pindah antara Milan Futuro dan tim utama Milan, yang membuatnya kesulitan menemukan konsistensi dan waktu bermain yang cukup. Masalah utama saat ini adalah menemukan lingkungan yang tepat bagi Camarda untuk berkembang. Serie C, tempat ia bermain sebanyak 13 kali musim ini, dinilai bukan platform terbaik untuk meningkatkan kemampuan fisik dan teknisnya. Di sisi lain, Adriano Galliani, mantan CEO AC Milan yang kini menjabat di Monza, sempat mengajukan tawaran untuk meminjam Camarda selama 2 tahun pada bursa transfer musim dingin kemarin. Namun Zlatan Ibrahimovic yang kini memiliki peran pengembangan pemain muda di Milan memutuskan untuk menghalangi kesepakatan tersebut, menunjukkan betapa pentingnya Camarda bagi proyek masa depan klub. Namun mengingat situasi yang kurang mendukung bagi Camarda saat ini baik di tim utama maupun Milan Futuro, nampaknya membuat manajemen Milan untuk berpikir ulang terkait masa depan Camarda dengan meminjamkannya ke klub lain, atau komitmen yang lebih besar dari klub untuk memberikannya waktu bermain lebih banyak dibandingkan saat ini. AC Milan pagari Davide Bertisaghi di tengah ketertarikan dari 3 klub elit Eropa. Seperti dilansir dari media calciomercato.it, AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan agen Bertisaghi untuk memperpanjang kontrak sang pemain hingga Juni 2030. Kontrak sebelumnya sendiri akan berakhir pada 2026, dan langkah ini menunjukkan bahwa Milan tidak ingin kehilangan kendali atas pemain muda tersebut, meskipun ada minat besar dari klub-klub papan atas Eropa. Diketahui jika beberapa klub besar Eropa tengah memantau Bertisaghi seperti Barcelona, Arsenal, dan Bayer Leverkusen menunjukkan ketertarikan pada sang pemain. Bahkan dari pihak Barcelona yang juga mantan pemain AC Milan, Bojan Krkić, menyebut Bertisaghi sebagai pemain yang ideal untuk Barcelona dengan mengatakan ia akan mengontraknya dengan mata tertutup. Meski begitu, AC Milan nampaknya tidak berniat melepas Bertisaghi dalam waktu dekat, terutama setelah perpanjangan kontrak ini. Manajemen Milan tampaknya sedang merencanakan peran yang lebih besar untuk Bertisaghi di tim utama Milan. Salah satu skenario yang sedang dipertimbangkan adalah memainkannya sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3 bek. Spekulasi ini semakin kuat dengan rumor kembalinya Massimiliano Allegri sebagai pelatih Milan, sebab Allegri dikenal sering menggunakan formasi 3 bek yang bisa menjadi kesempatan besar bagi Bertisaghi untuk menunjukkan kemampuannya. Selain itu, mempertahankan Bertisaghi hingga 2030 adalah langkah strategis Milan untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan salah satu talenta muda terbaik Italia. Dengan minat besar dari klub-klub seperti Barcelona, Arsenal, dan Bayer Leverkusen, langkah ini juga menunjukkan bahwa Milan serius dalam membangun skuad yang kompetitif untuk masa depan. Napoli tak yakin untuk permanenkan Noah Okafor. Pemain AC Milan Noah Okafor yang saat ini tengah dipinjamkan ke Napoli menghadapi masa depan yang belum pasti. Penampilannya musim ini terhambat oleh masalah fisik yang membuat Napoli masih mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan opsi pembelian permanennya. Menurut laporan dari TMW, kesepakatan peminjaman Okafor mencakup opsi pembelian permanen oleh Napoli dengan harga sebesar 23,5 juta euro. Namun hingga saat ini Napoli belum melihat nilai yang cukup untuk mengaktifkan klausul tersebut.
Sebab meskipun memiliki atribut unik dan keserbagunaan yang penting bagi pelatih Antonio Conte, kontribusinya dinilai belum memenuhi ekspektasi harga yang disepakati. Ditambah lagi, ia mengalami kesulitan dalam menjaga kebugaran yang membatasi kontribusinya di lapangan. Namun meskipun awal musimnya kurang memuaskan, ada harapan bahwa Okafor dapat memberikan dampak positif di sisa musim ini, terutama mengingat keserbagunaannya. Diketahui jika Okafor mampu bermain di beberapa posisi, baik sebagai penyerang tengah maupun di sayap, yang memberikan fleksibilitas taktis bagi Antonio Conte. Dan dengan jadwal padat dan persaingan ketat di berbagai kompetisi, Okafor diharapkan bisa menjadi elemen penting dalam rotasi skuad. Jika ia mampu menunjukkan performa yang konsisten dan mengatasi masalah fisiknya, Napoli mungkin akan mempertimbangkan kembali opsi pembeliannya. Namun, jika Napoli memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian, maka secara otomatis Noah Okafor akan kembali ke AC Milan pada akhir musim ini. Harapan yang berubah menjadi beban, Milan siap tendang Emerson Royal. Pemain bertahan AC Milan asal Brasil Emerson Royal yang baru bergabung dengan AC Milan dari Tottenham Hotspur pada musim panas lalu tampaknya akan segera mengakhiri karirnya di San Siro setelah hanya beberapa bulan. Penampilannya yang tidak memuaskan ditambah dengan cedera serius yang dialaminya telah membuat masa depannya bersama Rossoneri semakin diragukan. Emerson Royal tiba di Milan membawa harapan besar sebagai bagian dari proyek pembangunan skuad baru. Namun sayangnya penampilannya di lapangan tidak memenuhi ekspektasi. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah pertandingan melawan Girona di Liga Champions pada Januari lalu yang disebut-sebut sebagai pertandingan terakhirnya bersama klub telah menuai banyak kritik keras. Dan sejak saat itu Emerson Royal mulai kehilangan tempat di tim utama Milan. Sebelum mengalami cedera, Emerson Royal dikabarkan hampir bergabung dengan Galatasaray, tetapi masalah betis yang serius menghalangi kesepakatan tersebut. Cedera yang memaksanya untuk menjalani pemulihan selama beberapa bulan, dan menurut laporan dari Luca Biasin dari La Gazzetta dello Sport, cedera tersebut menjadi momen yang mengubah nasib Emerson di Milan. Sebab meskipun ia hampir pulih, masa depannya tampaknya sudah tidak lagi berada di Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.